Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asma Afifah dengan NIM 245130667. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Di video ini, saya ingin mengajak para penonton semua untuk melihat salah satu permasalahan lingkungan yang ada di Jakarta, yaitu krisis air bersih. Maka pada hari ini, kita akan menyelami persoalan ini dari sudut pandang yang tak biasa. Bukan sekedar laporan teknis ataupun kebijakan pemerintah, akan tetapi dari pendekatan yang mengajak kita untuk merenung lebih dalam, yaitu ekofenomenologis. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki topik yang utama, yaitu krisis air bersih di Jakarta, sebuah tinjauan ekofenomenologis terhadap relasi manusia dan alam. Welcome to Jakarta, Indonesia. Jakarta, ibu kota negara, kota yang gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit, lalu lintas yang sibuk, dan juga aktivitas-aktivitas yang tidak pernah berhenti. Namun, di balik itu semua, ada kenyataan yang jauh dari sorotan, yaitu air bersih yang semakin sangat sulit untuk diakses. Di kota yang dipenuhi dengan jutaan manusia ini, air bersih seharusnya menjadi hak yang sangat dasar. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak sekali warga yang harus mengantri atau bahkan menggali sumur di lahan yang sempit, demi setetes air hanya untuk bertahan hidup. Berikut merupakan contoh krisis air yang ada di Jakarta. Pemirsa, akibat krisis air bersih, ribuan warga di Kalideres, Jakarta Barat terpaksa harus membeli air bersih. Warga bahkan harus merogoh kocek hingga 70.000 per hari demi bisa memenuhi air bersih dari mobil tangki yang dipesan secara swadaya. Warga kampung Tebaci, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih, imbas adanya perbaikan instalasi perusahaan air minum, PAM Jaya selama 3 minggu terakhir. Baik, kita akan memasuki pada bagian pertama, yaitu krisis air bersih di Jakarta. Ketersediaan air bersih di Jakarta semakin sangat-sangat mengkhawatirkan, karena menurut data dari PAM Jaya, cakupan layanan air perpipaan baru mencapai 65% dari total populasi. Sedangkan sisanya mengendalikan sumur bor, air kemasan, bahkan air sungai yang sudah tercemar oleh limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Sumur bor inilah yang menjadi andalan, akan tetapi tidak semua tanah yang ada di Jakarta layak untuk itu. Banyak wilayah yang justru mengalami intrusi air laut, pencemaran logam berat, hingga air yang berbau. Di sisi lain, air galon juga menjadi beban ekonomi harian bagi keluarga miskin kota. Tak hanya itu, permasalahan ini bukan hanya soal infrastruktur atau distribusi, melainkan juga soal kualitas air tanah yang terus-terusan menurun akibat eksploitasi yang berlebihan juga, dan pencemaran yang berlebihan. Padahal, air itu adalah kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, mencuci, maupun untuk mandi. Karena air bukan hanya untuk minum, mandi, mencuci, dan juga menjaga kesehatan, ketika air bersih langka, maka rentetan masalah lain juga ikut bermunculan seperti stunting, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, dan tanpa air bersih, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan manusia terganggu. Lalu mengapa krisis ini terus terjadi? Dan di sinilah filsafat mulai berbicara. Baik, saat ini kita akan memasuki pada bagian kedua, yaitu ekofenomenologis dan relasi manusia alam. Ekofenomenologis adalah cabang dari filsafat fenomenologis yang mencoba memahami pengalaman manusia terhadap alam secara mendalam dan juga sadar, yang berfokus pada bagaimana manusia mengalami alam secara langsung, bukan sekedar memikirkannya dari jauh. Karena menurut filsuf seperti David Abram dan Maurits Merleau-Ponty mengingatkan kita bahwa manusia bukan entitas terpisah dari alam, melainkan bagian dari dirinya. Selanjutnya, menurut David Abram, kita hidup dalam dunia yang bukan hanya manusiawi, tetapi juga lebih dari manusia. Sebuah dunia tempat pohon, air, tanah, dan angin mempunyai makna dan daya hadir sendiri. Maurits Merleau-Ponty menambahkan, tubuh manusia adalah bagian dari dunia,
bukan penonton di luar sana. Dalam kehidupan modern ini, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, kita cenderung melihat alam itu sebagai objek, sesuatu yang bisa diambil, dieksploitasi, dan juga dimanfaatkan tanpa henti, di mana air menjadi komoditas dan sungai menjadi saluran limbah. Padahal, ekofenomenologis itu sendiri mengajak kita untuk menyadari kembali pengalaman tubuh kita yang terhubung langsung dengan lingkungan. Sebagai contohnya, merasakan panasnya bumi, segarnya air, suara-suara hujan, hingga aroma tanah yang basah. Kesadaran ini bukan sekedar romantisisme, melainkan fondasi etika lingkungan. Bayangkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasakan air sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekedar benda yang mengalir dari keran. Baik, kita akan memasuki pada bagian krisis rasional manusia dan alam. Krisis air di Jakarta bukan hanya tentang kurangnya air, tetapi tentang putusnya hubungan kita dengan alam sebagai sumber kehidupan. Ketika pembangunan tidak lagi mempertimbangkan daya dukung lingkungan, ketika kawasan resapan air dijadikan beton dan dijadikan sebagai pusat pembelanjaan, maka kita akan kehilangan koneksi esensial terhadap sumber-sumber kehidupan. Kita membangun tanpa mempertimbangkan daya tampung bumi. Lahan resapan berubah menjadi mal, apartemen, dan jalan tol. Akibatnya, air hujan tidak meresap, akan tetapi langsung banjir. Ironisnya, saat musim kemarau, kita kekurangan air. Ekofenomenologis sendiri menolak cara pandang bahwa manusia di atas alam. Sebaliknya, ia malah mendorong kita untuk membangun hubungan yang dialogis, yang menganggap air, tanah, dan udara sebagai mitra, bukan sebagai alat. Dan alam mempunyai hak eksistensi, bukan sekedar nilai guna. Air bukan hanya H2O, dalam banyak kebudayaan, air juga adalah simbol kesucian, pembersihan, dan juga kehidupan. Akan tetapi, pada hari ini, air di Jakarta dihargai berdasarkan liter dan juga rupiah. Akses terhadap air bersih menjadi cermin ketimpangan sosial. Baik, saat ini kita akan memasuki pada bagian menuju kesadaran yang baru. Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengubah cara pandang kita. Ekofenomenologis mengajak kita untuk hadir secara penuh dalam pengalaman ekologis kita. Dengan begitu, kebijakan dan tindakan kita tidak lagi bersifat eksploitatif, melainkan partisipatif dan penuh empati terhadap alam. Yang kedua, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada teknokrasi, tetapi juga pada etika ekologis. Perlindungan daerah resapan air, pengelolaan limbah, dan pendidikan ekologi yang penting agar generasi-generasi berikutnya tidak mewarisi krisis yang lebih parah. Dan yang ketiga, kita sebagai individu bisa memulainya dari kesadaran-kesadaran kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secara baik, memilah sampah dengan benar, dan mendukung gerakan restorasi lingkungan. Beberapa komunitas di Jakarta sudah mulai bergerak, membuat taman resapan, membangun sumur injeksi, dan mengedukasi anak-anak soal pentingnya air bersih. Ini bukan hal kecil, ini adalah awal dari perubahan budaya. Berikut beberapa komunitas di Jakarta yang sudah bergerak. Baik, kita sudah ada di ujung video, yaitu pada bagian penutup. Di sini, saya ingin menyampaikan bahwasannya krisis air bersih di Jakarta bukan sekedar cerita tentang kekeringan atau rusaknya infrastruktur. Ia adalah gema dari relasi yang patah antara manusia dan alam. Relasi yang dulu begitu intim, kini tergantikan oleh logika produksi dan juga konsumsi. Ekofenomenologi mengajak kita untuk hadir untuk menyadari bahwa tubuh ini adalah bagian dari bumi. Saat kita menyentuh air, sebenarnya kita sedang disentuh kembali oleh dunia. Alam bukan benda mati. Ia merespon, ia berbicara, ia juga menghidupi. Lalu, menjaga air bukan hanya soal keberlanjutan, tetapi soal kesadaran akan keterhubungan. Kita tidak hanya hidup di bumi, tapi bersama bumi. Dan dalam setiap tetes air yang mengalir, ada pesan yang lembut namun dalam, bahwa kehidupan ini saling menopang dan juga saling merawat.
Oleh karena itu, menjaga air berarti menjaga diri sendiri. Merawat bumi berarti merawat tubuh kita sendiri. Dan dari kesadaran ini, mungkin kita bisa membangun kembali masa depan yang lebih indah, lebih bersih, tetapi juga memiliki makna. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bukan hanya berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi awal dari kesadaran baru bahwa kita dan alam bukan dua hal yang terpisah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Apabila dalam penyampaian saya di video ini memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita terus berjalan bersama, merawat air, merawat bumi, dan merawat cara kita memandang hidup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.